Selamat datang di channel Harian News Indonesia, channel yang menyajikan seputaran berita-berita terbaru dan yang terjadi saat ini. Kali ini kami akan menyampaikan berita tentang diluncurkannya rapot pendidikan versi terbaru 2.0 untuk satuan pendidikan, sebagai kebijakan Merdeka Belajar episode ke-19. Guna mengakselerasi transformasi sistem pendidikan dan memastikan semua murid mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas, Kemendikbudristek terus melakukan berbagai terobosan melalui Merdeka Belajar. Sebagai bagian dari Merdeka Belajar, Kemendikbudristek telah melaksanakan asesmen nasional yang mengukur kualitas belajar literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas lingkungan belajar di Indonesia. Platform rapor pendidikan yang diluncurkan sebagai kebijakan Merdeka Belajar episode ke-19 merupakan tindak lanjut dari asesmen nasional serta sebagai inovasi dalam upaya menghadirkan penjaminan mutu pendidikan yang semakin holistik. Melalui platform rapor pendidikan, Kemendikbudristek ingin memberikan kemudahan dalam melakukan refleksi untuk menyusun rencana perbaikan pendidikan yang tepat sasaran dan berbasis data. Demi mewujudkan hal tersebut, Kemendikbudristek terus mengembangkan dan memperbaharui platform rapor pendidikan agar dapat menjawab kebutuhan sekolah dan pemerintah daerah. Kemendikbudristek merilis platform rapor pendidikan versi 2.0 sebagai pembaruan dari versi sebelumnya yang rilis pada tahun 2022 lalu. Menteri Pendidikan Riset dan Teknologi menjelaskan bahwa rapor pendidikan versi 2.0 merupakan hasil penyempurnaan dari versi yang telah ada sebelumnya. Kami di Kemendikbudristek melakukan evaluasi dan adaptasi untuk memastikan terobosan Merdeka Belajar dapat mendukung transformasi pendidikan. Kami berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, pengawas, kepala satuan pendidikan, guru, dan tim UPT di daerah untuk mendapatkan masukan terkait rapor pendidikan Indonesia. Masukan itu kami gunakan sebagai landasan untuk mendesain ulang dan menyempurnakan platform rapor pendidikan agar dapat semakin menjawab kebutuhan di lapangan, tutur Nadiem Makarim. Sejak dirilis pada tahun 2022, platform rapor pendidikan telah membantu lebih dari 284.000 satuan pendidikan untuk melakukan refleksi dan pembenahan, serta melakukan perencanaan berbasis data. Oleh karena itu, Mendikbudristek berharap publik dapat mendorong setiap satuan pendidikan untuk memanfaatkan platform rapor pendidikan. Dengan demikian, pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia dapat segera terwujud. Sebelum menutup sambutannya, Nadiem Makarim juga mengajak pemerintah daerah, serta para kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, mitra pembangunan, dan seluruh masyarakat untuk terus memastikan pemanfaatan platform rapor pendidikan Indonesia secara optimal. Kolaborasi kita semua adalah kunci dari transformasi pendidikan Indonesia, kata Nadiem Makarim. Berikut ini sambutan Nadiem Makarim pada saat diluncurkannya rapor pendidikan versi 2.0 sebagai kebijakan Merdeka Belajar episode ke-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perjalanan 3 tahun Merdeka Belajar telah menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan di Indonesia untuk melakukan aksi nyata pembenahan sebagai upaya untuk mengakselerasi transformasi kita. Salah satu aksi nyata yang penting dilakukan adalah refleksi dan perencanaan yang berbasis pada data tentang kualitas pembelajaran kita. Untuk mendukung perencanaan itu, Kemendikbudristek sejak 2021 menyelenggarakan asesmen nasional sebagai cara baru mengevaluasi sistem pendidikan. Kemudian tahun lalu kami menghadirkan platform rapor pendidikan untuk membantu sekolah-sekolah melakukan perencanaan berbasis data. Dengan platform ini, satuan pendidikan dapat memanfaatkan hasil asesmen nasional sebagai bahan refleksi untuk membenahi aspek-aspek seperti kompetensi literasi dan numerasi, karakter profil pelajar Pancasila, dan keamanan lingkungan belajar dari kekerasan. Berkat semangat kita semua untuk mentransformasi pendidikan Indonesia, alhamdulillah platform rapor pendidikan sampai akhir tahun lalu sudah dimanfaatkan oleh lebih dari 284.000 satuan pendidikan. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu dan Bapak semua untuk beradaptasi dengan berbagai perubahan demi memenuhi kebutuhan peserta didik kita hari ini. Pada saat yang sama, kami di Kemendikbudristek melakukan evaluasi dan adaptasi untuk memastikan terobosan Merdeka Belajar dapat mendukung transformasi pendidikan. Kami berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, dengan pengawas, kepala satuan pendidikan, guru, dan tim UPT di daerah untuk mendapatkan masukan terkait rapor pendidikan Indonesia.
Masukan itu kami gunakan sebagai landasan untuk mendesain ulang dan menyempurnakan platform rapor pendidikan agar dapat semakin menjawab kebutuhan di lapangan. Dan hari ini kita akan merilis secara resmi penyempurnaan platform rapor pendidikan yang dapat digunakan oleh satuan pendidikan mulai dari PAUD, pendidikan dasar, menengah, SLB, hingga vokasi. Rapor pendidikan yang telah disempurnakan ini akan mendukung satuan pendidikan dalam perencanaan berbasis data dengan identifikasi masalah yang lebih ringkas, refleksi akar masalah yang lebih komprehensif, dan langkah konkret pembenahan yang semakin mendorong aksi nyata untuk peningkatan kualitas pembelajaran murid. Selain itu, kami juga memperluas akses terhadap platform rapor pendidikan Indonesia sehingga pendidik, tenaga kependidikan, dan operator sekolah dapat mengambil peran dalam memahami kondisi satuan pendidikan masing-masing dan menentukan prioritas pembenahan bersama. Oleh karena itu, cek kondisi satuan pendidikan Anda melalui rapor pendidikan. Lakukan pembenahan satuan pendidikan sekarang, sesuai dengan prioritas kebutuhan yang paling mendesak. Mulai pembenahan dari langkah yang paling sederhana, baik itu dengan atau tanpa anggaran. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga menghimbau Ibu dan Bapak di pemerintah daerah, serta para kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, mitra pembangunan, dan seluruh masyarakat untuk terus memastikan pemanfaatan platform rapor pendidikan Indonesia secara optimal. Kolaborasi kita semua adalah kunci dari transformasi pendidikan Indonesia. Mari perkuat gotong royong kita untuk melakukan pembenahan, mendorong kemajuan, dan melanjutkan langkah serentak mewujudkan merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Demikian info seputaran berita hari ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, karena kami akan mengabarkan Anda tentang berita-berita terbaru selanjutnya.